Shalom, selamat datang dalam ibadah online intergenerasi GKI Gejayan. Tidak terasa kita sudah lebih dari 1 tahun menjalani ibadah online ini. Tapi saya bersyukur ibadah online ini boleh hadir untuk menguatkan kita satu dengan yang lain. Mari ajak seluruh keluarga untuk bergabung dan beribadah. Apapun kondisi Anda saat ini, pergumulan dan kesesakan yang Anda alami, berharaplah hanya kepada Tuhan. Mari datang kepadanya, rendahkan hatimu, angkat suaramu, mari masuk hadirat Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita akan mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari adik-adik sekolah minggu kita bersama-sama memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Tawarik 16 ayat 11 menyatakan, "Carilah Tuhan dan kekuatannya,
carilah wajah-Nya selalu. Akan ada kelegaan dalam hadirat Tuhan, karena hanya Tuhanlah jawaban dan pengharapan kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini di dalam kerendahan hati, kembali kami datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami sadar bahwa hidup kami jauh dari apa yang Tuhan rindukan. Seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada saat ini kami memohon kiranya Engkau Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, melayakkan setiap kami untuk kami boleh memuji, memuliakan dan mendengarkan sabda-Mu. Dan bila nanti kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati dan menolong baik kami yang akan mendengar ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah setiap kami boleh dilengkapi dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan juga dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukanlah dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diri bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Adakah dari antara saudara yang punya hobi mancing? Ya, mancing ikan loh ya, bukan mancing keributan. Nah, bagi orang yang hobinya mancing, nah, suami saya ini termasuk memiliki hobi mancing, mendapatkan ikan atau strike. Wah, itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Dia punya kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena rasanya rasa capek, rasa bosan ketika menunggu kailnya itu disambar ikan, itu akhirnya impas. Impas dengan apa? Impas dengan ikan yang didapatkan. Nah, tetapi di sisi lain, bagi orang yang tidak hobi memancing seperti saya, nah saya akan mengatakan, ngapain lama-lama dan susah-susah mancing, tinggal pergi aja ke pasar atau pergi ke supermarket, di sana juga banyak ikan. Malah variasi ikannya banyak sekali. Kita bisa memilih yang mana kita mau. Kita tinggal beli. Gitu aja kok repot itu ya. Tinggal ambil, pilih, atau kalau yang masih hidup kita tinggal pilih dari akuarium, diserok dan kemudian dibersihkan, selesai. Jadi tidak perlu bercapek-capek, tidak perlu berpanas-panasan memancing di kolam yang airnya keruh. Nah, bagaimana saudara dengan pandangan ini? Menurut saya wajar saja kalau ada orang yang memilih yang lebih mudah, memilih yang lebih sederhana. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kehidupan saudara dan saya sesimpel menyerok ikan dari akuarium, atau justru kehidupan kita itu seperti seorang pemancing yang menanti kailnya itu disambar oleh ikan yang berenang di air yang keruh itu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenyataannya kehidupan manusia di dunia ini tidak sederhana. Kehidupan manusia itu tidak simpel, selalu dipenuhi dengan teka-teki
yang kadang kita sendiri tidak bisa menebaknya, kita tidak bisa memprediksinya. Yang kedua, hidup manusia juga seringkali diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang kadang itu bertolak belakang, kadang susah, kadang senang. Hari ini sehat, besok sakit. Ketika hari ini sukses, besok gagal atau sebaliknya, dan sebagainya, saudara. Dan ini menjadi satu kenyataan yang berlawanan dan kita tidak bisa menebaknya. Dan tantangan terbesar bagi mereka yang pernah atau sedang mengalami kenyataan yang berlawanan, yang tidak diharapkan, misalnya susah, sakit, atau gagal, maka kesulitan atau tantangan yang terbesar adalah bagaimana tetap bisa bertahan, bagaimana tetap bisa bangkit melewati itu semua. Kenapa, saudara? Ada godaan yang luar biasa ketika seseorang itu harus bertahan melawan kondisi yang tidak diinginkannya, dan seringkali godaan berpaling dari Tuhan itu menjadi godaan yang sangat besar ketika hidup ini tidak kunjung membaik. Nah, bagaimana dengan para murid? Mari kita akan mencermati bersama. Pada saat itu mereka itu ada di dua posisi peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa yang pertama adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan kita bisa mengatakan bahwa kenaikannya ke surga itu menjadi satu sisi dalam kehidupan mereka untuk mereka bisa merelakan, melepas dan berpisah dengan Yesus sang guru mereka. Lalu kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa Pentakosta, di mana ini menjadi satu tanda peristiwa kebersediaan mereka untuk membuka dan kemudian menerima Roh Kudus. Dan saudaraku, ini bukan peristiwa transisi yang mudah untuk mereka jalani, karena dua titik ini adalah titik yang berlawanan. Dan bacaan pada Minggu Paskah ke-7 ini menceritakan tentang kisah Yesus sesaat sebelum dia ditangkap. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19 ini merupakan bagian dari doa Yesus untuk para muridnya. Yesus tahu, Yesus mengerti apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu. Ada kesedihan, iya. Ada kegelisahan, iya. Ada ketakutan, iya. Dan suasana itu begitu kuat melatar belakangi isi doa. Yesus tahu bahwa itu adalah saat-saat kritis para murid. Tetapi kemudian menjadi menarik karena doa Yesus justru menampilkan suasana yang berbeda, suasana yang lain. Nah, kita akan melihat lebih dulu bahwa doa Tuhan Yesus untuk para murid ini setidaknya dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu doa untuk murid-muridnya. Saudara bisa melihat itu di dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19. Tuhan Yesus tahu, sangat tahu betapa keruhnya dunia yang akan dihadapi para murid ke depan tanpa Dia, sang guru. Maka di situ kita bisa melihat ada 3 poin doa yang disampaikan untuk para muridnya. Yang pertama adalah supaya Bapa memelihara mereka. Yohanes 17 ayatnya yang ke-11. Pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan iman, pemeliharaan kasih. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Ya, tujuan dari pokok doa ini diperlihatkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, yaitu supaya mereka tenang, supaya mereka bersuka cita, yakin kalau nanti Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, maka Bapalah yang akan memelihara mereka. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya?
hari ini. Pemeliharaan atas iman itu juga Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan jika Tuhan yang memelihara iman kita, maka sekeruh apapun kehidupan di sekitar kita, saudara bisa bayangkan seperti orang mancing di tengah kolam yang keruh, kita bisa capek, kita bisa bosan, kita bisa tergoda untuk putus asa, kita bisa tergoda untuk menyerah. Tetapi ketika Bapa yang memelihara iman kita, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Ya, rasa lelah, rasa bosan, rasa panas, putus asa, itu tidak akan menggoyahkan percaya kita kepada Dia. Dan pokok doa yang kedua yang didoakan untuk para muridnya ada di dalam Yohanes 17 ayat 15. Supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Ini menarik saudara. Yesus tidak meminta supaya murid-muridnya bebas dari penderitaan, bebas dari masalah dunia. Yesus juga tidak meminta mereka ditarik dari dunia yang jahat, mereka ditarik dari dunia yang membenci mereka, tetapi Yesus meminta supaya mereka dilindungi dari yang jahat. Mengapa? Ya, karena justru disitulah, di dunia itulah, di dunia yang keruh itulah, para murid ditempatkan untuk membebaskan manusia, membebaskan dunia dari yang jahat. Dan Yesus tahu kalau perlindungan dari Sang Bapa sangat dibutuhkan, karena mereka akan menghadapi permusuhan dengan dunia, karena dunia membenci mereka. Nah, persoalannya ketika sebelumnya mereka menghadapi kondisi permusuhan, para murid ya dihadapi bersama dengan Yesus. Tetapi kemudian ketika dia, sang guru itu ditangkap, maka mereka harus menghadapi permusuhan itu seorang diri. Nah, demikian juga dengan kita pada saat ini. Pandemi dan dampak yang terjadi bisa saja membuat manusia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Pandemi yang berkepanjangan ini bisa saja membuat dunia, manusia di sekitar kita menolak dan tidak menerima Tuhan, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Lalu kemudian poin doa yang ketiga adalah supaya Bapa menguduskan mereka di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Hidup yang dikuduskan adalah hidup yang dipisahkan dari gaya hidup lama, hidup yang dipisahkan dari paradigma atau cara pandang yang lama untuk sebuah tugas khusus. Hidup yang dikuduskan adalah hidup yang dilengkapi untuk memberitakan Injil. Jadi, ketika Yesus berdoa, memohon agar Bapa menguduskan mereka dalam kebenaran, Ia sedang meminta agar mereka dimampukan untuk menjalankan hidup yang kudus untuk sebuah tugas pemberitaan Injil. Nah, persoalannya adalah mewujudkan hidup yang kudus di dunia itu bukan hal yang mudah, saudara. Bagi orang dunia, hidup itu adalah tentang dirinya sendiri. Hidup itu adalah tentang aku, tentang keinginanku, tentang aku sebagai Tuhan. Sedangkan bagi orang miliknya, maka hidup itu adalah tentang Dia, tentang Tuhan. Semua yang ada dipakai untuk menguduskan nama Tuhan. Nah, hari ini kira-kira yang manakah saudara dan saya? Kita jadi orang yang pertama tadi, ya, atau kita menjadi tipe orang yang kedua? Tipe orang yang pertama tadi menjadi manusia dunia, atau kita menjadi orang yang kedua karena kita ini adalah miliknya, sehingga Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita ini adalah miliknya, maka kita tidak akan hidup sebagai orang dunia, sekalipun dunia ini membenci kita, sekalipun dunia yang ada di depan kita, di sekitar kita begitu keruh. Pengenalan kita akan Bapa akan membuat kita semakin kuat menjalani
hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, milikilah iman yang teguh. Iman yang teguh akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Banyak sekali ya situasi keruh karena pergumulan. Pandemi COVID-19 ini berdampak luar biasa di semua aspek kehidupan, secara khusus di perekonomian. Perekonomian yang susah seringkali membuat manusia ini tergoda untuk mencari jalan pintas dengan memanfaatkan kekeruhan yang sedang terjadi. Misalnya hari ini kita tahu saudara, hampir semua orang membutuhkan masker. Dan orang bisa memanfaatkan situasi itu. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang kemudian mengolah kembali masker bekas untuk dijual kembali misalnya. Kita tahu ketika beberapa waktu yang lalu alat tes untuk swab itu bisa digunakan kembali, penjualan surat swab palsu dan seterusnya. Begitu banyaknya bantuan yang tidak sampai kepada orang yang berhak. Harga kebutuhan hari ini sungguh tidak bersahabat dan masih banyak yang lainnya. Bukankah itu mengerikan? Bukankah pergumulan ini menunjukkan betapa keruhnya kehidupan dunia yang ada pada saat ini? Dan yang kedua adalah perlu disadari bahwa keruh bukan hanya sekedar karena pergumulan, tetapi keruh karena orang-orang di sekitar kita itu membenci dan menolak kehadiran berita baik itu. Banyak orang yang kemudian mulai tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam mengarungi dunia yang keruh, kadangkala kita perlu menyadari dan juga mengakui keterbatasan kita. Ingat, saudara dan saya, kita bisa lelah, kita bisa bosan, kita bisa putus asa, kita bisa menyerah. Dan sadar bahwa tugas kita untuk menjernihkan dunia ini itu butuh proses, butuh waktu yang cukup panjang dan membutuhkan ekstra pemikiran, membutuhkan ekstra energi. Tetapi kita harus sadar bahwa dunia yang keruh pun adalah dunia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus memiliki iman yang teguh untuk mengarungi dunia yang keruh ini. Firman-Nya mengajak supaya orang-orang percaya, saudara dan saya, menjadi orang yang tidak mudah menyerah di dalam mengabarkan kebenaran Injil. Tidak menyerah dan juga tidak payah di dalam iman. Sekalipun dunia yang kita tinggali saat ini dipenuhi dengan pergumulan yang menyesakkan. Saudaraku, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita diundang untuk terus menghayati karya pemeliharaan Allah yang sangat nyata di dalam kehidupan kita. Para murid yang belum lama, mereka berpisah, mereka menemui tantangan yang baru. Ya, ketika sang guru naik ke sorga dan tidak lagi bersama mereka. Tetapi mereka mengingat pesan Yesus, supaya mereka terus bertekun dan menantikan Dia dengan sungguh-sungguh. Dan mereka menguasai diri untuk tidak ragu. Mereka percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak terpecah ketika Yesus kemudian naik ke sorga. Mereka terus memelihara kebersamaan mereka. Sekalipun ada banyak persoalan yang masih mengintai mereka. Nah, sikap para murid inilah yang seharusnya dihayati di dalam kehidupan saudara dan saya. Selain bersyukur, percaya, menghayati pemeliharaan Tuhan, ya itu juga bisa kita lakukan dengan memelihara apa yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya kerjakan dan lakukan. Menghayati pemeliharaan Tuhan itu juga berarti memelihara tugas yang Dia berikan untuk kita. Yaitu apa saudara? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada dunia. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita diajak untuk terus menjaga kekudusan karena kebenaran. Mengarungi dunia yang keruh tidak jarang akan menggoyahkan iman kita, saudaraku ya. Kadang demi mengejar kebahagiaan, banyak orang yang mengorbankan kebenaran. Tetapi mari kita belajar dari Mazmur 1.
di mana pemazmur ini punya ukuran kebahagiaannya tersendiri, yang mungkin tidak serupa dengan ukuran kebahagiaan dunia. Mazmur 1 mengungkapkan kebahagiaan orang yang dalam kehidupannya selalu mengikuti Taurat Tuhan. Menurut pemazmur, yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang tidak mengikuti jalan dosa dan tidak berbuat jahat. Kenapa? Firman Tuhan itu bertumbuh, mengakar kuat di dalam hati, di dalam pikiran, kemudian perbuatannya, sehingga dia menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Dan pada akhirnya saudara, kebenaran firman Tuhan yang dipegangnya justru akan menghasilkan buah yang manis, memberikan dampak yang positif di dalam kehidupannya dan juga bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan sebaliknya, orang yang hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan mudah terhempas dan goyah jika ada badai persoalan dan pergumulan. Nah, tidak hanya itu saudara, pemazmur juga menegaskan bahwa orang yang lebih suka bergaul dengan dosa, justru nanti dia akan jatuh di dalam penghakiman dan kemudian penghukuman. Nah, demikian saudara, ia sedang membangun jalannya menuju kebinasaan. Nah, dengan kata lain, Mazmur 1 ingin menegaskan bahwa buah dari kebahagiaan mengikuti kebenaran Tuhan adalah kebahagiaan juga. Ia berbahagia karena kebenaran firman yang dipegangnya setiap hari, yang menjadikannya kemudian menjadi pribadi yang berhikmat dan bijaksana. Dan oleh karena itu keberhasilan dan kebahagiaan mengikutinya terus. Hidupnya tenang dan tentram karena tidak mengikuti jalan-jalan dosa. Nah saudaraku, realitas tentang dunia yang keruh tidak bisa kita pungkiri, apalagi kita hindari. Tuhan memang menempatkan kita di tengah dunia yang tidak mudah. Namun Tuhan tidak sedang membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak sedang membiarkan saudara sendirian. Dia berdoa buat saudara dan saya. Dia mempersiapkan kita sedemikian rupa. Jadi jangan takut, jangan gentar. Milikilah kehidupan iman yang kuat, maju, terus jalani kehidupan ini dengan tetap melakukan tugas perutusan kita, memberitakan Injilnya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa dalam sorga, kami bersyukur ketika hari ini kami boleh kembali melihat betapa Engkau mengasihi kami. Engkau tahu setiap situasi yang akan kami tapaki dan Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Bahkan ketika Engkau tahu di mana dunia yang akan kami jalani itu adalah dunia yang keruh dengan pergumulan, keruh dengan penolakan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, dan bahkan Engkau mempersiapkan kami supaya kami dimampukan menjalankan tugas kami untuk memberitakan Injil itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan dan juga perlindungan Tuhan sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang akan kita pujikan bersama dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Yang
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih jikalau pada saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Kami rindu berdoa bagi segenap keluarga yang sampai dengan hari ini mereka masih terus berjuang mendampingi orang-orang terkasih melawan COVID-19 di dalam tubuh mereka. Kami mohon kiranya Engkau Allah boleh melawat, Engkau Allah boleh menolong agar setiap proses pengobatan yang dilakukan semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa bagi anak-anak kami yang akan mengikuti ujian. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak kami dengan kepandaian. Tuhan memberkati mereka dengan segala yang baik, menolong dan memampukan mereka untuk mereka boleh mengikuti dan juga menyelesaikan ujian ini dengan bertanggung jawab, dengan jujur, takut akan Engkau. Berkati juga setiap orang tua di dalam mendampingi anak-anak terkasih. Tuhan memberikan kasih dan juga kesabaran agar mereka mampu untuk menolong dan juga mendampingi anak-anak di dalam mempersiapkan masa-masa ujian mereka. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Yogyakarta. Tuhan, kiranya Engkau menolong selama masa-masa hari raya ke depan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Engkau Allah senantiasa menjaga dan melindungi serta memberkati setiap kami. Di tengah begitu maraknya berita lonjakan kasus COVID-19 di mana-mana, Tuhan kiranya menolong dan juga menyertai kami senantiasa. Dan kami berdoa agar setiap acara yang dilakukan di dalam keluarga demi keluarga oleh saudara-saudara terkasih kami, semuanya itu boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan hikmat, sekalipun mungkin mereka tidak bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa dan permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita dengan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu setia memelihara setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah masa pandemi yang sulit ini Tuhan, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan ini sehingga boleh menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan gereja-Mu ini sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang bagus. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang bagus. Jemaat terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menggarami dan menerangi dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.